Saya diangkat menjadi menteri, keputusan Presiden bersekian Anda Menko Polhukam. Itu mengikat, tapi sifatnya konkret, menyebut nama Mahfud. Kalau aturan itu barang siapa menjadi menteri, ini aturan-aturan, itu namanya aturan. Kalau saya mengangkat Mahfud menjadi menteri, itu namanya ketetapan. Yang sifatnya konkret. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Nggak ada masalah. Apakah besok MPR mau membuat ketetapan, tapi dalam arti sesudah mendengar sumpah Presiden, MPR menetapkan Presiden ini sah mulai berlaku. Meskipun itu sebenarnya nggak perlu sih. Kalau misalnya ada keinginan mengimpeach, ya kan? Apakah Presiden terpilih atau ada pihak lain ya berkeinginan untuk mengimpeach Wapresnya, itu dibenarkan atau tidak? Atau ada jalan konstitusionalnya nggak sih, Pak? Ini pertanyaan impeachment Presiden atau soal pengelompokan pimpinan MPR, DPR? Impeachment. Impeachment terhadap Wapres nih, Pak. Kan agak tekanan untuk itu kan sampai sekarang masih kuat, Pak, di publik. Iya. Kalau di dalam Undang-Undang Dasar jelas bisa. Kalau Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap secara bersama-sama, ini aturannya ya, maka nanti penggantinya Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR yang diajukan oleh partai politik yang mencalonkan pemenang ini. Itu aturannya. Misalnya Pak Prabowo dan Gibran sama-sama berhalangan gitu, nanti yang ngajukannya Gerindra, Demokrat, dan Golkar gitu sama-sama. Tapi kalau Presiden saja yang berhalangan, maka Wakil Presiden naik menjadi Presiden, dan saat itu dia menunjuk 2 orang untuk diangkat menjadi calon Wakil Presiden. Dipilih oleh MPR. Kalau yang berhalangan kena impeach misalnya hanya Wakil Presiden, maka berarti terjadi kekosongan Wakil Presiden. Iya. Maka Presiden yang eksis itu memilih 2 orang untuk dipilih oleh MPR salah satunya. Gitu aja, simple kok. Jadi jalan konstitusionalnya ada. Ini soal politiknya. Apakah kita sepakat untuk melakukan itu atau tidak? Itu prosedur hukum itu kan harus dimulai dari keputusan politik. Kualifikasi secara syarat untuk diimpeach itu harus terpenuhi dulu, begitu ya, Pak ya? Misalnya apa salahnya? Perbuatan tercela, melanggar hukum, atau memang misalnya berhalangan tetap secara kesehatan dan seterusnya. Manakala itu tidak dimiliki, tidak ada alasan untuk dilakukan impeachment. Begitu maksudnya? Tidak ada alasan. Kalau orang tidak melakukan pelanggaran hukum itu jenisnya kan korupsi, pengkhianatan negara, penyuapan, dan kejahatan yang diancam pidana 5 tahun lebih. Itu hukumnya. Kalau melakukan pelanggaran hukum lain, tidak bisa diimpeach. Misalnya pelecehan seksual, tidak bisa. Tidak bisa. Misalnya menaikkan tarif Telkom, tidak bisa. Hanya 4 ini, korupsi, penyuapan, pengkhianatan terhadap negara. 3 itu, Pak ya? 4. Sama melakukan tindak pidana yang diancam 5 tahun ke atas. 5 tahun ke atas. Nah, lalu ada yang tidak pakai hukum-hukum ini, etika. Melanggar kepatutan, yaitu perbuatan tercela. Nah, kalau itu nanti tinggal masyarakat mengajukan ini tercela menurut perasaan publik, lalu dinilai oleh sebuah tim, apakah itu Dewan Kehormatan MPR atau apa, nanti tinggal disepakati. Itu kan kesepakatan politiknya aja. Oh, berarti jalan konstitusinya seperti itu ya, Pak ya? Jalan konstitusinya seperti itu. Jadi, manakala ada laporan dari masyarakat yang dilaporkan ke MPR, begitu maksudnya? Iya. Nah, sekarang ini yang dibidik itu kan memang Wapres terpilih, Pak. Ya. Khususnya dalam kasus misalnya akun Fufu Fafa, anggap begitu ya, Pak ya. Dan Pak Mahfud pun termasuk orang yang mendesak supaya itu segera dibuktikan secara hukum oleh pihak kepolisian. Enggak, saya enggak pernah bicara Fufu Fafa. Ketika saya ditanya, saya enggak tahu soal Fufu Fafa. Tapi saya menyatakan kalau itu benar dan mau dijadikan alasan, itu bisa. Itu bisa. Ya, gitu, iya. Tapi saya enggak bicara apakah Fufu Fafa itu benar dibuat oleh Gibran atau apa. Saya bilang minta maaf, saya enggak pernah mendalami hal gitu. Tapi manakala itu memang terbukti, kalau itu bisa. Karena itu pidana, Pak ya, atau perbuatan tercela. Bisa, perbuatan tercela. Nah, jangan ke pidananya. Kalau pidananya enggak masuk, karena kalau pidana hanya 4. Oh, berarti perbuatan tercela, masalah moral, masalah etika. Iya kan? Seru juga ini, Pak. Seru. Itu pun harus Anda tahu. Itu perlu kesepakatan partai politik. Karena gini, nanti kalau ada itu upaya penjatuhan, kan harus 1/3 dari seluruh anggota MPR itu mengusulkan dulu. Iya. Nah, sesudah 1/3 setuju, diundang MPR harus 2/3. Iya. Yang hadir. Kalau 2/3 dari 2/3 ini setuju, ya impeach, jatuh. Kan gitu kan?
kalau perbuatan tercela itu kan hukum acaranya belum ada, jadi bisa dibuat nanti berdasar kesepakatan politik. Tapi kalau misalnya kekuatan Pak Jokowi masih kuat, nanti waktu sidang yang datang tidak sampai 2/3, nggak ada impeachment. Oh, nggak jadi ada. semuanya harus ada kualifikasi untuk prosedur itu terlaksana, ada syarat-syaratnya, Iya. Pak ya. Iya. Ketika Puan Maharani ketika ditanya siap menjadi wapres menggantikan Gibran, juga tidak menjawab tegas gitu loh, Pak. Ya, Bagaimana Pak Mahfud melihat permainan politik Nah, kita tingkat lihat atas aja. itu? Kita lihat aja perkembangannya. karena itu harus tidak bisa menganalisis Mbak Puan, Anse, Pak Prabowo, Gibran, Anse. Di luar-luar nih kayak apa? Itu harus menjadi bagian penting dari seluruh analisis itu. Karena itu juga akan ditentukan dari situ. Saran Pak Mahfud sebagai tokoh senior ya di dalam percaturan politik saat ini, dan Bapak juga seorang ahli hukum tata negara, Pak. Jalan tengah kita untuk membuat situasi politik ini lebih mengarah kepada konsensus, ya kan, daripada kita berbeda pendapat terus, seperti apa, Pak? Kalau gerakan politik menggelombang tentang impeachment, tentu yang perlu dilakukan itu tidak perlu sampai ke sidang impeachment, tapi konsensus. Konsensusnya itu ada dua. Satu, udahlah ini anggap tidak ada, dan rakyat diberitahu mau nerima enggak tidak. Atau enggak usah impeachment, mundur. Kan bisa seperti dilakukan Pak Harto dulu, daripada sidang rame semua malah tambah jelek, lalu Pak Harto saya minta berhenti aja. Selesai. Berarti pemicunya eskalasi Iya. massa. Iya, waktu Pak Harto begitu. Iya, Ini iya. juga tergantung kekuatan di luar kan gitu. Kalau saya, ya lebih baik konsensus sejak awal aja. Misalnya partai-partai politik ya sudahlah, diminta Mas Gibran turun atau di-impeach. Bisa kan dalam waktu sehari 2 hari bisa dilakukan kalau kayak gitu. Atau kalau impeachment melalui pelanggaran pidana itu bisa sampai berbulan-bulan kan. Di MK saja 3 bulan. Terus di sini 2 tahap lagi. Itu lama, nanti dari MK kembali lagi ke DPR, masuk ke MPR lagi. Lama itu bisa setahun lebih. Tapi kan, kalau pakai pelanggaran etika atau berarti tidak memenuhi syarat lagi, prosedur sebagai calon, untuk ada judgement bahwa itu melanggar etika itu kan yang panjang juga prosesnya. enggak juga kalau Enggak juga, Pak, ya? kayak Pak Harto itu apa? Kan sebentar tuh. Mulai tanggal 14 Mei, Sugito bergulak, semua upaya dilakukan, akhirnya tanggal 21 ya mundur. Berarti Iya memang kan? Sikap segera diambil dan para pemimpin negara ngambil keputusan. itu bukannya tambah heboh, Pak, nanti? Memang udah heboh, kehebohan itu kan harus diselesaikan dengan kehebohan. Seperti gini loh, orang hamil 9 bulan, mulai dari bulan pertama sampai bulan ke-9 itu kan selalu sakit, muntah apa. Ketika akan selesai melahirkan, dia harus sakit, baru selesai. Kan gitu. Ya kan gitu kalau kehebohan ya. Bahkan orang hamil itu kadang kalau, sudah mau keluar kok sulit, pakai operasi sesar. Operasi sesar itu artinya jalan ekstra konstitusional. Iya, iya. Jadi konstitusi mengajarkan operasi sesar. Kalau kamu tidak bisa dengan normal, pakai operasi sesar. Oleh sebab itu dulu Bung Karno mengeluarkan dekret presiden. Itu ada operasi sesar karena jalan konstitusinya macet nih. Konstituan tuh ribut terus 3 tahun. Negara terancam, Bung Karno keluarkan dekret itu operasi sesar. Itu ekstra konstitusional. Ada jalannya di dalam Undang-Undang Dasar. Kenapa Bapak tidak melihat sudut konsensus terhadap desakan impeachment terhadap Gibran ini, Pak? Anggaplah sebuah fatwa dari seorang Prof. Mahfud MD, ya kan? Saya yakin mereka pasti akan mendengarkan fatwa seorang Mahfud MD karena kita perlu konsolidasi nasional dalam menghadapi tantangan dan ancaman di luar yang lebih menakutkan. Fatwa saya itu dilawan. Saya sudah memberi fatwa ke teman-teman. Udahlah pokoknya nih Pak Jokowi kan udah selesai. Saya bilang kita dilawan, Pak, ya? soft landing aja. Saya dapat nggak bisa. Gitu. Harus dibesarkan agar tidak terjadi lagi. Maka ya udah kalau Anda nggak mau, ini jalan konstitusionalnya. Itu tadi ada operasi sesar, ada operasi biasa kan gitu. Itu semua pakai konstitusi aja. Dilawan saya.
Di UGM itu kan terekam dengan jelas, ketemu dengan para profesor paginya seluruh Jogja ya, bukan hanya UGM banyak. Terus siangnya di rumah budayawan banyak lagi dosen datang. Saya bilang udahlah, nggak bisa katanya. Di sini juga para tokoh-tokoh yang ketemu beberapa waktu lalu, saya bilang ini kalau jalan kolonial, kalau enggak ya udahlah, anggap selesai, kita bersatu lagi ke depan gitu. Nah, oleh sebab itu sekarang fatwanya terserah pada bagaimana menyikapi gerakan yang ada di masyarakat. Bisa saja gerakan masyarakat itu nanti mungkin mereda sesudah Pak Prabowo dilantik, bisa saja. Tapi kalau itu menggelombang, itu juga itu hak rakyat, ini negara demokrasi kan gitu. Kapan terakhir Pak Mahfud ada komunikasi dengan Pak Jokowi setelah Pilpres, Pak? Komunikasi yang resmi adalah ketika saya mengajukan surat pengunduran diri. Itu aja yang terakhir, Itu Pak? aja yang terakhir. Dan waktu itu baik-baik, bergurau dan sebagainya. Ya saling kirim salam sama istri lah kan. Waktu itu ada Pak Prate kan, tuh sayang nih, Bu Mahfud tuh dengan ibu-ibu tuh akrab sekali. Oh iya, istri saya juga seneng tuh kalau bertemu Bu Prate, ketemu Bu Jokowi, saya bilang. Nanti saya sampaikan salamnya. Habis itu nggak pernah ketemu lagi, tapi juga nggak pernah konflik sih, nggak pernah benturan. Sesudah itu baru saya terus ngeritik sistem demokrasi, tidak Pak Jokowi. Tapi tanggal 21 Agustus itu, sesudah ada putusan MK yang kemudian mau dihancurkan di 21 Agustus itu, saya harus menyebut nama. Bersama masyarakat kan muncul Garuda Biru tuh kan, wah bergerak semua. Indonesia darurat, ya kan? Ya Indonesia darurat, saya nyebut pada waktu itu. Ini masalahnya di sini, saya bilang gitu. Sejak itu, sebelum itu saya sopan-sopan saja, bekas atasan dan sebagainya. Bapak merasa bersalah nggak sih Pak dengan sikap Pak Mahfud yang seperti itu, seolah-olah Bapak seperti menjahati teman yang sudah bersama Bapak selama ini gitu? Enggak, saya enggak merasa bersalah. Saya merasa bersyukur bisa ikut mendorong itu sampai situasi seperti yang betul. Saya merasa bersyukur punya kesempatan untuk itu. Anda bayangkan kalau saya tidak mundur dari kabinet, saya enggak bisa bicara apa-apa demi etika, birokrasi. Tapi karena saya di luar, saya bisa. Lalu ada yang mengatakan begitu di medsos ya, itu Pak Mahfud tuh enggak tahu diri. Masa ada menteri? Enggak ada selama ini menteri bisa mengkritik orang yang mengangkatnya. Saya bilang ini enggak tahu sejarah. Dulu Pak Harto itu dikebiri oleh menteri-menterinya kan. Ketika mau jatuh itu kan 13 menteri mundur, Bapak udah nggak pantas lagi kan gitu kan. Sesudah Pak Harto pun jatuh, mereka yang buat ketetapan di MPR kan bekas menterinya semua tuh. Yang buat ketetapan di MPR bahwa Pak Harto tuh pemerintahan KKN. Wah, kalau ini sih saya masih sangat sopan, saya cuma bicara begitu. Nggak bongkar-bongkar yang lain. Iya kan, masih sangat sopan. Kalau Pak Harto, waduh, Pak Harto dikerjain diancam oleh mantan menterinya yang paling setia bahkan. Iya kan Pak Harto. Kalau Senin tidak mundur, kalau Sabtu tidak mundur, Senin saya pecat. Gitu. Menterinya itu. Kalau saya kan mundur dulu, sopan kan. Dan saya hanya bicara peristiwa pengkangkangan terhadap vonis MK. Yang lain saya bicara sistem yang umum.